dasar pelacur! Kalau Anda bisa tidak sopan dengan Tante Yuli, aku pun bisa lebih tidak sopan dengan Anda. Jadi dia juga telah mengajari kamu bagaimana berbuat sopan terhadap perempuan, ya? Begitu. Iya, begitu. Jangan! Jangan! Tante, bangun tante, tante. Halo. Iya, bisa bicara dengan Aldi? Oh. Dari Ita. Ya, bilang aja dari Ita, dia pasti tahu kok. Makasih. Siapa yang telepon tadi, San? Perempuan, cari Aldi. Mana dia? Aldi mana, San? Katanya sih panggil dokter. Barusan kan tante pingsan. Panggil dokter? Dia sendiri perlu dokter. Karena tante sempat melihat kepalanya dipukul vas bunga. Kepalanya berdarah, San. Udahlah, tante nggak usah mikirin Aldi dulu. Gimana, Nik? Muntah-muntah nggak tadi? Enggak dok, selama di sini nggak muntah, tapi nggak tahu kalau sebelumnya. Oke, coba lihat ya. Tante nggak apa-apa. Dada tante rasanya sesak. Tante ini sudah tua, Santi. Rasanya umur tante tidak lama lagi. Itu sebabnya tante memutuskan membuat surat wasiat. Kamu tidak keberatan kan berbagi dengan Aldi? Tante sudah menganggap kamu dan Aldi seperti anak kandung tante sendiri. Santi berbakti pada tante bukan karena uang. Seandainya tante memberikan semuanya pada Aldi pun, Santi nggak keberatan. Santi sudah cukup bersyukur tante mau membesarkan Santi. Kamu pikir Aldi berbakti untuk uang? Itu sebabnya kamu gak suka sama Aldi. Kok tante bisa bilang begitu? Tante bisa lihat dari sikapmu yang selama ini memusuhi Aldi. Tante memutuskan berobat di London bersama Aldi. Itu semua karena kamu kan harus kuliah, San. Tapi sampai sekarang Tante tetap tidak mengerti apa alasan kamu memusuhi Aldi. Padahal dia itu kan temanmu. Malah kamu yang memperkenalkan Tante sama dia. Saya nggak memusuhi siapa-siapa, Tante. Hanya kadang saya merasa kalau Aldi hanya mengincar uang Tante. Itu sama sekali nggak benar, San.
sekalipun itu benar, Tante tidak keberatan. Selama ini Tante lihat, Aldi sangat baik, sangat memperhatikan Tante. Sekarang kamu cari tahu di mana dia. Suruh dia pulang. Ya San ya? Bilang Tante nggak apa-apa kok. Iya, Tante. Oke, nggak apa-apa. Jadi kemungkinan nggak ada gegar otak. Sudahlah, nggak usah pikirin aku. Yang penting ikut sama aku sekarang. Yuk. Kemana, Di? Ke rumah. Tante Yuli pingsan. Oh ya? Sebentar. Halo? Sudah. Baik, aku segera pulang. Gimana? Jadi ke rumah? Dia sudah sadar, masih sesak nafas saja. Mungkin asmanya kambuh lagi mungkin. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Kamu hati-hati ya. Nyetir sendiri atau? Jangan pikirin aku. Kalau memang takdirku untuk mati hari ini, sudah dari tadi kan. Terima kasih ya. Untung kamu belum pulang, ya, Nek. Tadi itu kakaknya dokter ya? Kamu kok tahu? Ah, maaf dok, tadi soalnya sambil nunggu jemputan mas saya lihat-lihat album fotonya dokter. Mas Bambang kamu belum datang ya? Belum. Ini sudah jam 11 nih. Kalau gitu kamu saya antar ya? Ya? Ya. Nih Ken. Mas Bambang? Dok? Mobil siapa sih ini, Mas? Bu Nanda. Bu Nanda siapa? Dosen? Bukan, calon bosku. Tadi saya habis interview, dia ngajak makan malam dulu. Gara-gara itu kamu telat menjemput aku? Mana aku bisa menolak, nih. Belum juga diterima kerja, masa sudah menapik ajakan bos? Memangnya bawahan harus selalu nurut atasan? Lagi pula kan ajakannya ajakan makan malam, bukan soal kerjaan. Masa kamu nggak bisa nolak sih? Sorry deh, aku memang terlambat. Sampai dipinjemin mobil segala. Baik betul calon bos kamu itu. Biasanya kalau bos wanita itu kan judes, galak. Yang ini kok lain? Motorku tadi itu mogok, Nick. Dia menawarkan jasa, mau nganterin aku. Tapi sebelumnya dia ngajak jemputan anaknya dulu di rumah neneknya. Dan lagi-lagi kamu nggak bisa menolak. Iya, gitu. Tunggu dulu dong, aku belum selesai ngomong, Nick. Ntar aja ngomongnya, capek. Nick, kamu marah? Enggak, aku capek. Lagi pula kan Mas Bambang mesti cepet-cepet balikin mobil ini. Gak enak kalau terlalu malam, nanti mengganggu bos kamu. Di, ada telepon buat kamu. Dari siapa? Dari orang yang sama semalam. Ita namanya. Awewe.
Kemana aja kamu semalam? Biasa, cari teman. Gimana selamatan film kamu yang baru? Sukses? Ya, biasa-biasa aja. Produser dateng, wartawan tanya-tanya, foto-foto, pokoknya biasa aja deh. Semestinya wanita seperti kamu dapat perlakuan yang istimewa, bukan yang biasa-biasa aja. Ya, sayangnya nggak semua orang tahu bagaimana caranya memperlakukan aku dengan istimewa. Makanya, kamu tidak pernah memberikan saya kesempatan sih untuk memperlakukan kamu secara istimewa. Nanti siang kamu ada waktu? Lunch. Iya, aku di sini lagi mandi. Halo, Intan. Bang? Nah, nanti siang temenin aku ya ke Pak Kong. Ya, dia mau memproduseri kita film yang baru. Nanti siang. Buruan. Selamat pagi. Bambang. Dinda, lagi apa ada Om Bambang tuh? Ada apa, Bang? Saya mau ngembaliin mobil dan ini kuncinya. Aduh, pagi-pagi kok repot-repot segala mengembalikan mobil. Enggak. Itu anak saya, Dinda. Halo. Kamu kan belum berkeluarga, belum tahu bagaimana menjadi seorang bapak dan gimana repotnya mengurus anak. Kamu sudah punya pacar? Sudah. Teman kuliah? Bukan. Kebetulan dari kampung sama-sama. Terus dia juga sekarang sudah bekerja kok. Jadi juru rawat. Sebaiknya kita masuk. Kamu mau minum teh? Terima kasih, nggak usah repot-repot. Saya harus pergi sekarang karena ada janji. Sama tunangan kamu? Iya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pinjaman mobilnya. Sebenarnya kalau motor kamu masih rusak, kamu bisa pakai mobil ini. Saya masih ada yang lainnya. Terima kasih. Permisi. Iya. Hai. Saya pikir kamu nggak akan datang. Ya, memang hampir saya nggak datang. Tapi aku pikir aku punya tujuan dan misi yang baik. Di mana suami kamu? Ngapain ngajak suami saya? Kayaknya wajar dong kalau aku menanyakan tentang suami kamu sebagai wanita yang sudah kawin. Dia sibuk. Lagi pula, saya mau menagih janji. Janji apa? Kenapa sih kepala kamu? Biasa. Kamu berantem atau kecelakaan? Dua-duanya. Kamu masih seperti dulu, Di. Kamu pikir semuanya bisa selesai hanya dengan menggunakan adu otot. Ya, kadang-kadang itulah cara yang paling tepat untuk memenangkan sesuatu. Dan sampai saat ini selalu berhasil kok. Kamu kan sekarang sudah punya segalanya. Buat apa lagi kamu menggunakan? Kamu tahu dari mana kalau aku sudah memiliki segalanya? Kelihatannya begitu. Apa kamu bisa melihat isi hatiku? Aku bahkan pernah kehilangan segalanya. Kamu tahu itu? Kapan? Ketika kamu menolak cintaku. Aku begitu frustasi sampai aku berhenti kuliah. Masih ada satu tempat kosong di hatiku yang hanya bisa diisi oleh satu orang saja. Kalau begitu, cepat temui orang itu, terus minta dia untuk mengisi tempat kosong di hati kamu. Orang itu sedang duduk di hadapanku. Dan sayangnya dia sudah tidak bisa lagi mengisi kekosongan itu. Kenapa? Karena dia sudah menikah. Aldi, walaupun saya sudah kawin, bukan berarti saya sudah melupakan semua kenangan manis kita. Sebagai teman lama.
Apakah suami kamu tahu bahwa kita bertemu di sini? Kalau memang ini hanya pertemuan antara dua teman lama, kenapa kamu merahasiakannya dari suami kamu? Karena dia sangat pencemburu. Kalau aku yang jadi suamimu, pasti aku sama cemburunya. Dan aku tidak akan membiarkan kamu sendirian 1 detik pun. Kamu mau pesan minum? Boleh? Saya sudah pesankan minum untuk kamu. Mana? Bukan di sini. Ngomong dong, Nik. Kamu aja yang ngomong. Aku siap dengerin cerita kamu. Cerita apa lagi? Semuanya sudah aku ceritain. Minta maaf lagi. Emangnya kamu salah apa? Oke, aku memang salah. 4 jam aku telat menjemputmu. Itu kan demi masa depan kamu, demi pekerjaan kamu, demi bos kamu yang baik hati itu. Sekarang kok ngerasa salah? Jangan menyindir gitu dong. Bos kamu perempuan kan? Cantik. Jangan mulai ya. Tadi aku disuruh bicara, sekarang aku ngomong, dibilang jangan. Gimana sih? Karena aku tahu arah pembicaraanmu. Kamu cemburu kan sama bosku? Iya kan? Cuma pengen tahu aja. Dia orangnya istimewa, menarik, sampai kamu nggak bisa nolak ajakan dia. Lalu bagaimana dengan Dokter Eko? Apa hubungannya sama Dokter Eko? Dia kan laki-laki. Ingat, Nik, aku nggak pernah cemburu antara kamu dengan Dokter Eko. Jelas kamu nggak bisa nuduh aku macam-macam. Karena aku nggak pernah makan malam sama Dokter Eko. Diantar pulang juga belum pernah. Niken, semalam aku melihat kamu hampir masuk ke mobilnya. Itu karena dia kasihan sama aku dan Mas nggak juga datang. Hari sudah malam, kendaraan nggak ada. Alasan? Loh, kok jadi Mas sama hakimi aku sekarang? Kita sedang bicara yang lain, Mas. Mas belum jawab pertanyaan aku. Cantik nggak Bu Nanda itu? Ya sudah, aku kesini bukan untuk berantem. Tapi mau ngajak kamu untuk memilih desain kartu undangan. Kejadian semalam cuma kesalahpahaman kecil, Nick. Kita sama-sama dewasa. Aku harap kamu gak usah besar-besarkan itu ya. Bulan depan kita akan menikah. Masih banyak persoalan yang mesti kita hadapi. Buat apa kita buang waktu dan tenaga untuk meributkan kerikil sekecil ini? Iya kan? Gitu dong. Nggak keberatan kan naik bus? Karena motorku masih di bengkel. Ya? Ganti baju dulu ya.